Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kresna Widiananda, bekerja di Dinas Kesbang Polda Tengah sebagai CPNS peserta Latsar Angkatan 4 di Klat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini saya akan merepresentasikan tugas individu analis isu kontemporer Learning Journey yang akan ditutori oleh Bu Siti Zuraidah, MPD. Nah, apa yang disebut sebagai perubahan? Perubahan adalah sebuah keniscayaan bahwa kita harus berubah, tidak boleh stuck di masa depan, bahwa untuk sukses kita harus bergerak karena hal itu akan menjadi sebuah keniscayaan. Kalau kita lihat pada contoh-contoh masa lalu bagaimana keberhasilan Kodak merajai pasar kamera pada saat itu. Lalu kemudian apa yang terjadi di masa sekarang? Bahwa orang-orang tidak lagi membeli atau memerlukan kamera Kodak karena orang-orang memakai atau mengkonsumsi Android dan HP yang memiliki kamera dengan resolusi yang tinggi. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita harus selalu maju dan mau belajar. Karena di masa depan kita harus berubah. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat saja fungsi dan tugas ASN. Pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. PNS profesional adalah PNS yang mengambil tanggung jawab, menunjukkan sikap mental positif, mengutamakan keprimaan, menunjukkan kompetensi, dan memegang teguh kode etik. Perubahan pada lingkungan strategis ditinjau dari pandangan Uri Bronfenbrenner. Ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni individu, keluarga, masyarakat pada level lokal dan regional, nasional, dan dunia. Modal-modal apa yang kita perlukan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis? Yang pertama adalah modal intelektual, 2 adalah modal emosional, 3 adalah modal sosial, 4 modal ketabahan, 5 modal etika atau moral, dan 6 modal kesehatan. Nah, selain itu PNS juga harus mengetahui isu-isu strategis kontemporer yang berlangsung saat ini. Yang pertama adalah isu tentang korupsi, yang kedua narkoba, 3 terorisme dan radikalisme, 4 money laundering, 5 proxy war, 6 mass communication, dan 7 artificial intelligence dan machine learning. Permasalahan-permasalahan ini menjadi sebuah keniscayaan juga, di mana bahwa kita harus beradaptasi sebagai PNS untuk mencarikan solusi terhadap masalah-masalah yang timbul di masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan depan. Kita lalu bergerak kepada analisis isu. Nah, pengertian isu sendiri sebenarnya apa sih? Menurut Register dan Larkin, isu mempresentasikan suatu kesenjangan antara praktek korporat dengan harapan-harapan para stakeholdernya. Menurut Chase dan Jones, isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Menurut KBBI, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan sebagainya, kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, atau kabar angin atau desas-desus. Maka saya bisa simpulkan bahwa pengertian isu di sini ada 2. Yang pertama adalah permasalahan yang harus diambil solusinya, dan yang kedua adalah kabar angin atau isu-isu yang tidak jelas. Isu strategis jika pertama adalah luas cakupannya, tidak hanya meliputi satu sektor atau satu wilayah saja, tetapi meliputi beberapa sektor atau wilayah. Yang kedua, jangka waktunya panjang, yaitu penyelesaian masalah memerlukan waktu yang panjang dan dampak yang ditimbulkan bisa jadi mempunyai akibat yang ditimbulkan. Yang ketiga, mempunyai keterkaitan yang luas.
substansi permasalahan dan cara-cara penyelesaiannya menyangkut multi stakeholders. Dan yang keempat, mengandung resiko atau keuntungan yang besar secara finansial ataupun sosial. Nah, isu strategis ini adalah isu-isu yang mungkin bisa saja menyangkut tentang perubahan-perubahan di masa depan. Seperti itu. Next, isu scan. Yang pertama adalah media scanning, terdiri dari surat kabar, majalah, publikasi, jurnal. Yang kedua, existing data dari survei, polling, dokumen resmi. Yang ketiga, knowledgeable others, profesional, dari profesional. Yang keempat, public and private organizations seperti komisi independen. Kemudian dari yang kelima adalah public at large, yaitu masyarakat itu sendiri. Nah, isu scan ini sebenarnya adalah sumber-sumber yang kita bisa dapatkan permasalahan-permasalahan apa ya, permasalahan masyarakat apa yang bisa kita kemudian dapatkan, telusuri, dan kemudian dicari solusinya. Dasar analisis isu. Pertama adalah kondisi internal, termasuk peta sumber daya kekuatan organisasi, kebutuhan sumber daya, dan analisis keterkaitan antar faktor. Kondisi eksternal, kondisi dan situasi mempengaruhi isu-isu yang terjadi yang berasal tidak dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, analisis perubahan, termasuk di dalamnya perubahan lingkungan, perubahan kebutuhan pelanggan, dan perubahan kekuatan organisasi. Yang keempat adalah pengambilan keputusan, bisa mengambil keputusan secara efektif dan efisien. Kemampuan menetapkan isu yang pertama adalah environmental scanning, yaitu peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas. Nah, contohnya di dalam dinas saya, Dinas Bakes Bampol, Bangka Tengah, isu yang muncul adalah minimnya pendidikan wawasan kebangsaan bagi pemuda atau ormas-ormas kepemudaan di Kecamatan Sungai Selat. Karena minimnya pendidikan wawasan kebangsaan, maka hal itu juga menyebabkan minimnya kesadaran pemuda untuk menjaga lingkungannya, seperti itu. Dan yang kedua, problem solving, mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Nah, jika kita misalnya menghubungkan dengan yang poin pertama, environmental scanning, maka kita bisa mampu mengembangkan solusinya. Misalnya, tadi sudah dijelaskan bahwa isu yang beredar di Dinas Kes Bampol, Bangka Tengah adalah minimnya pendidikan kewaspadaan. Minimnya pendidikan wasbang atau wawasan kebangsaan. Maka problem solving yang akan saya coba untuk dicarikan solusinya adalah sosialisasi tentang pendidikan wawasan kebangsaan dengan cara yang menarik dan tidak membosankan. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah analisis, mampu berpikir konseptual, mampu mengidentifikasi dampak manfaat dari kebijakan. Nah, ini analisis bisa berupa kepada analisis konseptual maupun analisis situasional. Seperti itu. Perumusan isu. 1. Pernyataan mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas. 2. Kalimat negatif. 3. Membuat fokus. Dan 4. Membuat lukus. Nah, ini adalah contoh isu yang bisa kita jadikan referensi. Ini adalah isu-isu strategis NTB. 1. Belum terkelolanya dengan baik pluralitas agama, suku, dan budaya sebagai modal sosial. 2. Tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. 3. Tingginya angka buta aksara dan putus sekolah. 4. Tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. 5. Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kualitas pelayanan publik. 6. Kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektoral. 7. Menurunnya kualitas lingkungan hidup. Isu-isu ini kalau kita telaah, persamaan mereka adalah mereka menggunakan kalimat negatif. Dan yang kedua, mereka ini kemudian menimbulkan pertanyaan.
apa dan bagaimana solusi untuk menghadapi isu-isu ini. Dan yang ketiga, ini yang lebih penting, bahwa fokus isu-isu ini kemudian harus disertai dengan data-data yang ada untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Salah satu contoh analisis situasi ini berdasarkan kepada USG ya. U-nya itu urgency, S-nya itu serius, G-nya itu growth. Keterangan 5 sangat besar, 4 besar, sedang, kecil, dan sangat kecil. Nah, ini adalah contoh penetapan isu di Bakes Bangpol Bangka Tengah jika kita memakai contoh metode USG. Yang core 1, belum optimalnya pendidikan wawasan kebangsaan terhadap ormas kepemudaan di Kecamatan Sungai Selan tahun 2021. Nah, yang kedua, rendahnya minat pemuda Sungai Selan untuk belajar tentang wawasan kebangsaan. Dan yang ketiga, rendahnya kesadaran diri pemuda Sungai Selan untuk menjaga lingkungannya. Maka di sini kita bisa lihat yang mana yang paling kita prioritaskan dari sisi skala prioritas. Maka saya menentukan bahwa belum optimalnya pendidikan wawasan kebangsaan terhadap ormas kepemudaan di Kecamatan Sungai Selan tahun 2021 sebagai prioritas kebijakan, yaitu untuk menyelenggarakan sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan terhadap ormas kepemudaan di Kecamatan Sungai Selan. Seperti itu ya. Oke, itu aja yang saya sampaikan untuk tugas Latsar Diklat CPNS Angkatan 4 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.